Alhamdulillahilladzi amarna bisyami fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib pada kesempatan hari raya mingguan umat Islam, hari raya Jumat yang penuh keberkahan ini, mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa berjihad, mengerahkan secara maksimal apapun yang Allah titipkan kepada kita untuk menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, menjaga ingatan kita akan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Karena takwa dalam artian menjaga, melibatkan, mengingat Allah dalam semua kondisi inilah yang membuat kita menjadikan seseorang yang selalu terbimbing oleh Allah. Kalau ingatan kita akan Allah senantiasa tersambung, insya Allah seluruh ucapan kita, seluruh pikiran kita, dan seluruh tindak tanduk kita hanya dalam rangkaian satu nafas utama, yaitu untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, hanya untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita di sisa-sisa umur kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, tadi malam di seluruh penjuru dunia umat Islam menghidupkan malamnya untuk menyambut ampunan Allah, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Artinya apa? Artinya ini sudah pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini sudah tanggal 15, berarti kurang lebih ada 14 hari maksimal ke depan kita sudah memasuki bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan suci Ramadan. Artinya masih ada 14 hari, 2 minggu kurang lebih, persiapan kita yang akan menentukan seberapa maksimal, seberapa sukses bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Tetapi sayangnya Rasulullah mengabarkan kepada kita, bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam, karena diapit oleh 2 bulan yang sangat populer. Sebelum bulan Sya'ban kita kenal bulan Rajab, yang sampai hari ini pun peringatan-peringatan Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab masih diadakan. Sementara kita sudah langsung buru-buru, tidak sabar menunggu bulan suci Ramadan. Jadi Sya'ban itu bulan dilupakan karena diapit oleh 2 bulan yang sangat populer, yang sangat terkenal, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban ini, kata Kanjeng Nabi, bulan yang istimewa karena amal-amal kita secara tahunan itu dikirimkan laporannya kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka tadi malam itu banyak orang kemudian memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam amalan soleh. Harapannya paling tidak catatan akhir tahunannya itu melakukan sesuatu yang baik. Oleh karenanya, mari kita jangan sampai menjadi umat Islam yang disinyalir oleh hadis Nabi tadi melupakan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ternyata punya banyak keistimewaan. Bahkan Rasulullah sendiri dikonfirmasi oleh istri beliau,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bulan Sya'ban ini Rasulullah puasa sunnahnya itu bahkan hampir sebulan penuh. Bahkan dalam satu riwayat Aisyah mengatakan Rasulullah itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bulan Sya'bannya 1 bulan, bulan Ramadannya kemudian 1 bulan. Bahkan di bulan Sya'ban ini begitu istimewa karena di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu 100 surat Al-Ahzab surah ayat 56 perintah Allah memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Maka biasanya malam nisfu Sya'ban itu diisi dengan memperbanyak baca sholawat. Masih ada 14 hari lagi saudara-saudaraku, kita perbanyak sholawat. Kalau setiap hari kita mungkin sholawatnya 10, kemudian 50, 99, kita perbanyak. Karena di bulan ini Rasulullah mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, karena di bulan Sya'ban ini Allah, malaikat dan kita semua diperintahkan, bahkan Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban juga istimewa karena di bulan Sya'ban ini pula perintah pengalihan dulu 17 bulan. Saudara-saudaraku, kita ini pernah berkiblat sholat itu ke Baitul Maqdis di Palestina sana. Rasulullah kemudian menengadahkan tangannya setiap malam, ya Allah, umatku begitu gelisah karena diledek oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, katanya Islam tapi kemudian menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah berdoa, ya Allah, kembalikan kiblat kami ke Masjidil Haram. Akhirnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika setelah 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, maka kemudian ada perintah surat Al-Baqarah 144, kita diperkenankan lagi untuk bersolat menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka kalau kita yang sempat haji, yang sempat umroh, melakukan ziarah tur di Madinah, kita kenal namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat, di mana waktu itu dalam satu riwayat Rasulullah sholat duhur itu masih menghadap Masjidil Aqsa, tapi kemudian sholat asar karena ada surat Al-Baqarah 144 turun, sholat asarnya sudah menghadap Masjidil Haram. Itu luar biasa bulan Sya'ban. Oleh karenanya, ayo kita betul-betul isi bulan Sya'ban 14 hari ini dengan amalan-amalan istimewa. Bahkan ulama-ulama salaf dulu, orang-orang yang terkemuka dulu, para ulama dulu mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Quran, para pengagum Quran. Biasanya mereka bulan Sya'ban itu sudah mulai tadarus Al-Quran, sehingga nanti bulan tanggal 1 Ramadan itu sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa berpuasa. Bayangkan kalau kita tidak memulai persiapan Ramadan dari bulan Sya'ban, tiba-tiba setelah sholat Isya kita kemudian diajak untuk 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Kalau tidak terbiasa, bukan kenikmatan, bukan kekhusyukan yang kita dapatkan, adalah rasa lelah. Karena sesuatu itu seperti riyadhah atau latihan fisik. Kalau tiba-tiba kita lari 10 kilo, yang ada bukan sehat, tetapi rasa sakit yang muncul. Begitu juga rohani kita, kalau tidak dilatih mulai dari bulan Sya'ban, idealnya, bapak-bapakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, idealnya 2 bulan persiapannya. Karena apa? Karena kita akan diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajabku, ya Allah, berkahi bulan Sya'banku, beri kesempatan aku umur panjang ketemu bulan suci Ramadan. Idealnya mulai bulan Rajab kita latih rohani kita, latihan sedekah, latihan baca Quran, latihan sholat sunnah, latihan baca Quran, sehingga betul-betul 1 Ramadan itu bukan latihan lagi, tetapi sudah nyaman, kita khidmat, kita nikmati bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan istimewa. Ramadan tamu agung, 2 minggu lagi kita ketemu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lain. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang ketemu bulan suci Ramadan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan Rasulullah ketika mengumpulkan para sahabatnya di Madinah menjelang bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan,
wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang paling istimewa, paling agung di antara bulan-bulan yang lain. Di bulan ini Allah tawarkan kepada kalian semua rahmatnya. Di bulan ini Allah tawarkan kepada kalian ampunannya. Di bulan ini Allah tawarkan kepada kalian berkahnya. Di bulan ini malam-malamnya istimewa, siangnya istimewa, nafas kalian itu dihitung tasbih, maka diam kalian dihitung ibadah. Semua apa yang kalian lakukan kalau wajib dikalikan 70 kali lipat, kalau sunnah dihitung wajib. Di bulan ini, bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Di sepertiga malam terakhirnya, 10 hari terakhir, Allah tawarkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, dan keistimewaan yang lain. Rasulullah kemudian mengakhiri pidatonya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kalian diundang oleh Allah menjadi tamu yang akan diistimewakan. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan memenuhi undangan Allah dan kita akan diistimewakan? Kalau kita mau menerima ajakan undangan Allah ini, ayo kita persiapkan. Mulai hari ini latihan melakukan banyak amalan-amalan sehingga satu Ramadan kita sudah menjadi tamu yang istimewa, tamu yang siap secara rohani untuk melakukan kursus rohani di Madrasah Rohani Ramadan selama sebulan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah, Rogima anfun abdin abduka Ramadan falam yukfarlah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, merugilah, menyesallah orang yang diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan tetapi keluar dari Ramadan tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosanya. Allahumma salimni Ramadan wa salimna Ramadan li wa tuballighni ila Ramadan. Ya Allah, beri kesempatan kami semua untuk bertemu bulan suci Ramadan dan beri kami kekuatan untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan yang akan datang dengan amalan istimewa, sehingga kami semua menjadi tamu yang istimewa. Dan semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik yang kami bisa persembahkan untuk Engkau ya Allah. Dan semua mudah-mudahan kami semua keluar dari Ramadan dalam kondisi terampuni dan mendapatkan Idul Fitri atau kembali kepada kesucian diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Tsumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Rabbi ij'alna
muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hdina ya Allah, Allahumma hdina ya Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ihsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.